Pendapatan per kapita adalah hitungan pendapatan jumlah penduduk yang ada di suatu negara, yang dimana pendapatan per kapita merupakan hasil pendapatan nasional negara. Pendapatan per kapita pada negara dapat meningkat apabila pendapatan rata-rata pada penduduk negara tersebut naik atau tinggi. Jadi, pendapatan per kapita merupakan salah satu cara dalam membangun perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita juga menjadi suatu ukuran dalam melihat keadaan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pendapatan per kapita juga berguna untuk melihat pembangunan di negara tersebut. Selain itu, juga berguna untuk melihat pendapatan rata-rata individu di negara tersebut. Data pendapatan per kapita pada sebuah negara berguna untuk menganalisis pembangunan yang terjadi pada suatu negara. Selain itu, dengan adanya perhitungan pendapatan per kapita, ini berguna untuk melihat bagaimana perkembangan kesejahteraan di suatu negara, perubahan tingkat kesejahteraan pada suatu negara, serta memprediksi pendapatan per kapita di masa yang akan datang. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. Di tengah tekanan dari pandemi, pemerintah terus konsisten menggulirkan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Sehingga di tengah penurunan tingkat pendapatan per kapita secara agregat, masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada September 2020. Bank Dunia mengestimasi angka kemiskinan Indonesia tahun 2020 dapat mencapai 11,8%. Artinya, program PN di tahun 2020 telah mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan. Bahkan lebih jauh, program PN juga mampu menjadi motor pemulihan ekonomi, sehingga mampu menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun September 2020 hingga Februari 2021. Pemerintah fokus menguatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas pada triwulan 2 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% dan pada bulan Juli 2023, Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan GNI per kapita mencapai 4.580 US dollar. Pada bulan yang sama, lembaga pemerintah RI juga menaikkan outlook Indonesia dari stable menjadi positif dan mempertahankan peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+. Sementara itu, kinerja APBN sampai dengan bulan Juli 2023 terjaga positif dengan pendapatan negara yang telah terrealisasi sebesar 65,6% dari target. Belanja sebesar 47,7% dari pagu sehingga surplus APBN telah mencapai 0,72% dari PDB. Penjualan otomotif wholesale sepanjang Januari hingga Juli 2023 naik 4,5% dibanding periode tahun lalu. Dalam hal pengendalian inflasi, memperhatikan resiko El Nino, pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga tingkat produksi pada periode panen di tengah berlangsungnya El Nino. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM melalui meningkatkan akses pembiayaan masih terus menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah fokus menguatkan kenaikan pendapatan per kapita di Indonesia memiliki dampak yang luas bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, dengan adanya peningkatan pendapatan ini, masyarakat jadi punya lebih banyak daya beli yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan investasi. Pendapatan rata-rata suatu negara bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat perkembangan perekonomian negara tersebut. Pendapatan yang terus naik akan berimbas pada kelas negara tersebut. Melihat lagi data pendapatan rata-rata per kapita Indonesia yang sejak Februari 2023 kemarin mencapai 4,783,9 US dollar per tahun, status negara kita sekarang adalah negara upper middle income. Artinya, Indonesia termasuk golongan negara berpendapatan menengah ke atas jika dibandingkan dengan status Indonesia yang sebelumnya berada di kelas lower middle income atau pendapatan menengah ke bawah. Di Asia Tenggara sendiri, pendapatan nasional bruto Indonesia ada di posisi kelima.
kita jadi lebih mudah meyakinkan investor asing bahwa perekonomian Indonesia stabil dan akan terus membaik setiap tahunnya. Selain itu, kenaikan pendapatan per kapita juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Kualitas hidup akan meningkat dan ada potensi mengurangi tingkat kemiskinan yang masih menjadi masalah sosial di Indonesia.